argumentasi kalau bareng-bareng harusnya bisa lebih cepat daripada saya. Sedikit cerita dulu, saya waktu awal ngerjainnya, saya sampai ribut mobil itu membangun sistem sendiri tanpa bergabung ke komunitas di atas saya, termasuk karena waktu itu saya kurang kenal dengan SSB Team ya di Purwakarta dan nggak lahir dari SSB Team, saya agak jauh. Nah ini cara saya awalnya ya, makanya saya dapat rewardnya agak lama. Waktu itu dapat mobil tuh sekitar 6-7 bulan. Kang Agus, Kang Dodi kan sebulan 2 bulan, paling lama ada yang 3 bulan mungkin ya di PTB. Tapi saya dapatnya dalam jangka waktu 6-7 bulan, satu motor satu mobil. Itu dengan sistem sendiri. Ya jadi sendiri pun bisa kalau internal spiritnya kuat gitu ya. Apalagi kalau bareng-bareng sama tim ngikutin arahan daripada leader, harusnya bisa lebih cepat lagi. Cuman perjuangan saya dulu berat banget Bapak Ibu semua. Jadi saya awalnya sambil ngojek jalanin PTBS dan saya jauh dari sponsor dan leader. Jadi saya bikin sistem sendiri karena nggak ada yang bantuin dulu. Setelah saya daftar itu, sponsor saya dihubungin agak susah gitu. Dulu pas mau daftar teleponin setiap hari. Setelah daftar ditelepon susah. Akhirnya adalah saya bikin sistem sendiri gitu. Gimana caranya saya bikin sistem waktu itu? Saya nggak nyari-nyari orang, tapi orang nyari saya. Ini konsep saya sampai sekarang. Jadi saya tuh pengen bikin konsep awalnya ya, tapi sekarang udah kolaborasi dengan tim. Jadi saya tuh punya konsep kayak gini. Saya pengen bikin network marketing generasi baru. Dimana kan terkenal MLM itu apa? Nyari orang. Terus apa lagi? Ngumpul ya, berisik ya. Terus kemana-mana pakai jas, bener nggak? Dan saya waktu itu nggak pernah pakai jas, nggak pernah nyari orang. Saya pengen bikin sistem MLM yang beda. Ini bukan MLM yang biasa kata saya. Saya dulu nggak pernah mau pakai jas, pakai kaos saja, pakai kemeja, dan saya nggak nyari orang. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Kita nggak nyari orang, tapi orang nyari kita. Akhirnya banyak orang yang daftar antre ke kita. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Gini caranya. Waktu itu saya bikin sistem gimana caranya orang lain tertarik terhadap aktivitas yang saya lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sukses di PTBS, yang paling harus dirubah pertama kali diri kitanya. Diri kitanya dulu. Jangan fokus ke siapa yang mau kita daftarkan, tapi kitanya dulu harus punya nilai. Kalau kita nggak punya value, maka orang lain gak akan ngikutin kita. Walaupun kita udah closing, biasanya kan karakter mitra MLM yang baru udah daftar langsung apa? Prospek kan? Itu bagus. Itu juga bisa sukses. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tambahin ilmu kita. Jadi sebelum prospek nilai kitanya ditaikin dulu. Keahlian kitanya harus kuat dulu. Apa sih tujuannya harus kuat dulu? Tujuan saya daftar PTBS itu apa? Harus kuat dulu. Dulu saya tujuan utamanya pengen nyenengin istri karena anak saya masih ngontrak. Istri anak masih tinggal di kontrakan. Maka tujuan saya pengen bahagia istri anak. Yang udah nikah? Yang masih jomblo? Nah, yang masih jomblo ini kalau sukses di PTBS wah enak banget teleponnya. Udah kerjanya gampang. Kalau yang udah nikah, ini infrastruktur harus lebih kuat lagi. Karena kalau kita nggak sukses, maka bahaya buat anak istri kita. Saya berpikirnya kayak gitu. Andai saya nggak sukses di PTBS, saya akan kontrak seumur hidup. Atau saya akan punya hutang puluhan tahun. Nah, infrastruktur saya di situ. Maka ketika tujuan yang kuat, di situ saya kalau pengen dicari orang, maka nilai kita dikuatin. Dengan cara apa? Untuk zaman sekarang mudah. Kita harus membangun personal branding yang kuat. Nah itu saya bangun personal branding yang kuat. Personal branding itu apa? Jadi kita harus baik di mata orang lain. Gitu. Jangan, kalau saya bangun diri saya itu bukan MLM awalnya kayak gitu. Jadi saya mau bangun personal branding. Saya seorang Algian Saputra yang sedang sibuk berbisnis, di mana ketika bisnis saya jalankan, saya bisa punya mobil, bisa punya rumah. Jadi saya hanya memperlihatkan kebaikan dari bisnis saya. Saya nggak nyari-nyari orang. Caranya kayak gimana? Saya pelajari flip chart di awal. Saya belajar flip chart. Setiap saya belajar flip chart, saya record, saya upload, gitu. Jadi saya nggak fokus ke posting awalnya. Saya pelajari marketing plan, misalnya bonus sponsor, saya pelajari, saya paham. Saya presentasiin, saya upload. Saya pelajari cara daftarin mitra baru,
Lalu saya kasih tutorial, saya upload. Semuanya saya bikinin konten. Setiap aktivitas saya yang baik tentang bisnis PTBS, saya bikinin konten, saya upload. Ketika itu terjadi, ya, kita membangun branding. Awalnya saya di status WA. Kegiatan apapun saya upload. Lalu saya bangun YouTube saya. Setiap kegiatan di PTB saya upload ke YouTube. Itu dilakukan terus menerus. Walaupun saya nggak prospek banyak awalnya. Akhirnya terbangunlah branding soal itu seorang pebisnis PTB. Saya datang misalnya ke rumah Kang Tatang. Saya nggak lihat closing waktu itu ke rumah Kang Tatang. Saya hanya lihat presentasi, menawarkan bisnis yang membantu umat bebas dari utang dan riba, menawarkan bisnis yang bisa membantu Tatang punya mobil. Itu fokus saya. Jadi nggak fokus closing. Tapi saya datang ke rumah Kang Tatang bawa kamera. Saya bikin videonya, saya presentasi, saya rekam video, beres saya upload. Kalau tak closing, alhamdulillah. Tapi kalau nggak closing, ingat, ketika saya upload, yang nonton video saya bisa jadi ratusan sampai puluhan ribu. Tapi kalau nggak saya record, yang nonton presentasi saya siapa? Misalnya saya datang ke rumah Kang Tatang ya, saya presentasi, yang nontonnya siapa? Tatang doang. Besoknya ada impact nggak dari presentasi Tatang? Nggak ada, kecuali Tatang doang. Kalau Tatang closing, alhamdulillah. Kalau enggak, ya kalau enggak berarti kita udah ngeluarin ongkos ke rumah Kang Tatang, ngeluarin waktu itu sia-sia. Betul. Kalau saya nggak berpikirnya nggak kayak gitu. Jadi di awal saya nggak fokus closing kawan. Saya membangun branding diri saya. Kalau saya itu setiap hari aktivitasnya di PTB. Tatang saya upload videonya. Tunggu sebulan 2 bulan video itu ditonton banyak orang kan. Maka yang closing saya siapa? Orang-orang yang di luar kota Purwakarta. Itu saya lakukan. Dapat dulunya adalah makanya saya membangun branding dulu di media sosial. Yang pertama di YouTube saya, yang paling dasarnya dulu. Nah, baru saya jago-jago closing itu ketika dapat motor. Ketika udah dapat motor, branding bangun. Nah, cepatlah saya sampai dapat mobil. Makanya saya closing itu bisa SKP sampai sekarang 300 orang yang closing sama saya, lebih di atas 300 orang. Jadi bonus sponsor saya itu gede. Jadi begini, andai mitra-mitra saya jago closing juga, wah berapa lah bonus pasangan saya gitu kan. Tapi itu semua kurang. Itu semua kurang kalau kita nggak ada pembinaan. Nah, pentingnya dari SSB Team, ketika Bapak Ibu semua terjaga closing, ada pembinaan, itu akan lebih dahsyat lagi pemerataan seluruh kotanya. Gak kira bukan lagi lah. Di sini kan timnya banyak yang di luar kota kan. Ya, banyak di luar pulau juga kan. Makanya ini saya perlu banget adanya support system dari SSB Team. Karena kalau jago closing doang itu udah, teman-teman pelajarin aja cara membangun branding Anda di semua media sosial. Kalau sekarang bukan cuma di YouTube ya, di mana lagi? TikTok. Siapa yang punya akun TikTok? Oh. Yang punya akun TikTok udah 10.000 view-nya. Oh, 10.000. Gampang kan sekarang kan? Udah yang ratusan ribu ada nggak? Oh, udah nyampe ratusan ribu ya followernya ya. Nah, membangun branding sekarang itu lebih mudah. Harusnya Bapak Ibu semua ketika terbangun brandingnya bisa lebih cepat daripada saya. Saya hanya melakukan itu, tapi sekali lagi ketika Bapak Ibu semua membangun branding di media sosial, jangan menampilkan sedikit pun kebohongan. Tampilkan aktivitas sehari-hari, sehingga nanti orang yang daftar itu bukan karena PTB, tapi karena algiannya. Nah itu yang terjadi saya alhamdulillahnya ya. Jadi kita membangun branding kegiatan sehari-hari, tutorial, kemampuan, support system kita upload di media sosial. Tapi kulit-kulitnya doang. Kalau kamu daftar ke saya ini support systemnya, ini tim saya. Jadi yang dibangga itu bukan mobil dan rumahnya. Banyak mitra-mitra itu jadi kayak gini nih. Baru daftar, udah minjem pajeronya sponsornya, oh jalan-jalan gitu kan. Orang lain anggapnya itu pajero dia. Nah itu branding yang salah. Tapi jujur di awal, alhamdulillah nih, saya udah daftar PTBS, ini mentor saya. Bayangin, seorang mentor yang udah punya pajero, udah punya rumah, saya datang masih dijamu. Saya minjem pajero dikasih. Tapi saya sekarang lagi nyobain pajero yang mau saya ajak jalan-jalan. Keren gak mentor saya tuh bisa minjemin pajero? Orang kayak di luar sana belum tentu loh. Jadi itu yang saya tampilkan. Lihat untuk saya satu zaman sekarang. Di media sosial ini orang lain itu nggak suka yang namanya flexing. Kadang kita ngerasa keren ya, bawa pajero. Awal-awal nih saya juga dapat pajero, wih naik pajero flexing. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus, orang-orang akan aneh, ngapain dia nggak produs pajeronya sendiri? Bener nggak? Orang yang udah punya pajero ngapain nih dia upload mobil?
Saya misalnya lihat postingan Tatang bawa mobil, yang di-upload itu terus ya identifikasi mobil sendiri. Lama-lama saya jijik juga. Ngapain saya ngaku mobil-mobil yo terus? Saya udah punya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu semua, akang-akang TTT mau membangun branding, jangan flexing diri sendiri terus. Coba sekali identifikasi sponsornya. Orang lain tuh lebih suka cerita keberhasilan orang lain, bukan diri kita gitu. Jadi yang kita tampilkan di TikTok kita, di YouTube kita, sekali emang harus orang lain. Sekarang saya nggak pernah branding diri saya sekarang stepnya. Lihat testimoni orang-orang lain yang udah dapat mobil, saling identifikasi aja, misalnya Aceh identifikasi siapa Kang Dani, saling identifikasi. Akhirnya orang akan suka, oh PTB sini yang dapat rewardnya banyak, yang paling banyak ada di SSPT, keren nggak? Jadi saya harap nanti kalau pengen cepat terbangun brandingnya, jangan sesekali mengedifikasi diri kita sendiri di media sosial kita. Boleh sekali-sekali, sebulan sekali. Sisanya teman-teman harus saling edifikasi satu sama yang lainnya. Itu yang dilakukan saya. Alhamdulillah, walaupun followersnya nggak terlalu banyak, tapi yang daftar ke saya banyak. Karena terbangunlah kepercayaan. Oh, Kang Algi ini setiap hari aktivitasnya di PTB. Oh, Kang Algi ini timnya ada, kegiatannya banyak, sering ketemu para proyek Pajero rumah 1 miliar. Tertariklah, branding kita naiklah, value kita naik, orang-orang tertarik bukan hanya ke PTB, tapi ke kitanya. Siap ya? Ya. Kalau udah itu dilakukan, Anda akan banyak closing di setiap kota. Karena kunci bisnis apapun harus closing. Kalau nggak closing, kita apa yang mau dibina? Pusing ya kalau nggak closing. Targetin, kalau saya targetin buat saya pun sampai sekarang udah lulusuri pun saya closing seminggu saya targetin minimal 2. Minimalnya 2 buat diri saya. Sebulan saya untuk closing itu minimal 5-6 juta dalam sebulan. Kalau paling jelek 4 juta lah. Buat apa? Untuk jalan-jalan dikasih. Bonus pasangan itu untuk makan sehari-hari keluarga. Kalau saya bagi-bagi nih, kalau bonus sponsor itu untuk jalan-jalan saya, misalnya kayak SLC, ke workshop itu saya ngambil dari bonus pasangan. Bonus sponsor. Bonus pasangan itu untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, makan istri, makan anak. Bonus royalti itu untuk istri, untuk orang tua, untuk sejenak. Kalau seperti itu. Bonus sponsor untuk jalan-jalan sama tim, itu bonus sponsor. Mau nggak kita punya Pajero, tapi real Pajeronya ada gitu ya. Maka bonus-bonus kita harus besar juga. Jangan sampai Bapak Ibu semua fokus ke Pajero, fokus ke mobil, fokus ke Pajero, fokus ke luxury, tapi bonusnya nggak ada. Akhirnya apa? Bisa jadi kita dijual Pajeronya, bahaya. Jadi alhamdulillah nih, kalau Bapak Ibu fokus ke omset pribadi dan omset tim, nanti dapat mobilnya tetap ada. Dapat Pajero tetap ada karena bonus kita besar. Ada bonus sponsor, bonus pasangan dan royalti itu bisa puluhan juta. Ya, sekali lagi fokus gimana caranya kita omset pribadi, omset semua tim, lalu bawa semua tim kita ke support system SSB tim. Supaya apa? Supaya mereka bisa jalan di kota masing-masing. Gitu. Kan nggak semua orang bisa hadir di Tasik kan? Benar nggak? Ada tim yang dari Kalimantan bisa nggak hadir di sini? Nggak bisa setiap saat. Maka kita perlu support system SSB tim yang sekarang akan dibahas nih. Saya pun perlu banget. Ya gimana caranya nanti tim kita di Kalimantan walaupun belum pernah ketemu kita dapat mobil, dapat Pajero, dapat luxury kayak gitu. Oke, pelajari dulu bahasan pertama dasarnya. Ada yang nanya dulu nggak? Boleh kita bahas. Sampai 7:30 saya. Boleh ada yang nanya? Mana nih? Pada diri semua nih. Jangan-jangan ada kendala di lapangan. Ada kendala nggak? Ya. Yang udah closing lebih dari 10 orang. Siapa? Mitra generasi 1 lebih dari 10. Yang di atas 50 ada? 2 ya, 3. Yang mitra generasi 1 baru di bawah 10. Yang lainnya nggak pernah closing berarti di karya. Malu-malu semua ya. Gak ada kendala? Ada kendala? Alhamdulillah wasilah saya membangun branding di media sosial. Sampai sekarang saya motor 5, mobil 3, Pajero 1, rumah 1 miliar 1. Dan semua ID itu menghasilkan omset. Semua ID itu jago-jago closing semua. Yang jago closingnya sekitar 30-40%, sisanya mitra baru, dan sisanya itu nggak aktif. Dan saya analisis, yang nggak aktif adalah orang-orang yang kurang sentuhan dari saya dan tim. Makanya sekarang saya
kemana-mana SB Team bikin acara saya ikut. Untuk apa? Untuk menyentuh jaringan-jaringan yang nggak aktif itu. Karena jaringan yang nggak aktif itu adanya di mana coba? Adanya di luar-luar kota yang nggak begitu sama kita. Dan saya punya keterbatasan. Saya punya mitra di Papua, nggak mungkin saya bisa ke Papua. Saya punya mitra di Jawa Timur, nggak mungkin setiap saat saya bisa ke Jawa Timur. Saya punya mitra di Kalimantan, Sumatera yang paling besar, saya nggak mungkin setiap saat bisa ke sana. Maka kita harus kerjasama dengan SB Team ini. Kita harus benar-benar kembangkan mitra kita di setiap kota di Indonesia. Nah ini Bapak Ibu semua simak nih, siap-siap ya. Gimana caranya nanti kita bisa tersebar di semua kota di Indonesia. Tapi sebelum itu wajib Bapak Ibu semua bisa closing dulu. Bisa dulu nyimpen mitra di setiap kota. Karena percuma fokus ke pembinaan tapi nggak ada mitranya. Benar nggak? Tadi saya di atas 50 posting belum ada yang acung nih, belum banyak, cuma 1-2 orang. Jadi wajib ya, sekarang pikirin gimana caranya kita omset. Bisnis apapun kalau nggak omset, ya nggak akan jalan. Kita bikin produk, kalau nggak jualan, kira-kira gimana produknya? Nggak laku. Untuk laku apa? Gimana caranya produknya dikenal sama masyarakat itu? Kita perkenalkan produk kita perkenalkan siapa diri kita. Itu yang paling penting. Setelah Bapak Ibu semua terjaga closing, kita mulai pembinaan. Insya Allah, wah, dahsyat pokoknya beda-beda ini. Jalan-jalan kemana aja bisa, alhamdulillah sekarang. Ya, pakai mobil, bebas, mau pakai motor bisa, istri mau apa aja, insya Allah alhamdulillah bisa sekarang. Asal Bapak Ibu semua siap dulu, bonus sponsornya, bonus pasangannya, royaltinya, Pajero dan rumah 1 miliar. Paling itu aja mungkin dari saya nih, karena nggak ada bahasa lagi kalau saya jumpa lah. Kalau masalah tekniknya itu harus perlu program. Gimana caranya nanti belajar YouTube, belajar TikTok, belajar sekarang itu Facebook ada snack video banyak sebenarnya. Itu perlu sesi nanti. Halo. Hari ini ya, terakhir dulu saya serahkan ke buah acara. Nggak ada, kalau nggak ada, Kang Ade, kayaknya udah beres sih saya nih ya. Cek. Nggak ada yang nanya Kang Ade, udah pada juga semua. Karena nggak ada yang nanya, saya langsung paling itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya doain mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang di sini tahun ini bisa segera dapat mobil. Amin. Tahun ini bisa dapat Pajero. Amin. 2023 bisa dapat rumah 1 miliar. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.